Turkiye dikejutkan lewat serangan kelompok bersenjata di Turkish Aerospace Industries atau TUSAS, Rabu 23 Oktober 2024. Serangan di dekat ibu kota Ankara itu menewaskan 4 orang karyawan dan 1 sopir taksi. Aksi tersebut juga melukai 22 orang lainnya, di mana 7 diantaranya merupakan anggota pasukan operasi khusus Turkiye. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa dalang dibalik serangan itu dan bagaimana respons pemerintah Turkiye? Sekitar pukul 4 sore waktu setempat dilaporkan terjadi tembakan dan ledakan di markas besar TUSAS. TUSAS merupakan pemain kunci dalam industri kedirgantaraan Turkiye yang merancang, mengembangkan, dan memproduksi berbagai pesawat terbang untuk penggunaan komersial dan militer. Perusahaan milik pemerintah Turkiye ini juga ditunjuk NATO menjadi produsen berlisensi bagi jet tempur F-16 rancangan Amerika Serikat. Rekaman kamera keamanan memperlihatkan 2 orang berpakaian sipil membawa ransel dengan memegang senapan serbuk. Media Turkiye melaporkan para penyerang tiba di pintu masuk kompleks perusahaan dengan menggunakan taksi. Para penyerang itu kemudian meledakkan alat peledak di samping taksi, yang mana ledakan memicu kepanikan orang-orang di lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi sekitar waktu pergantian shift kerja, sehingga para karyawan yang berada di dalam gedung sempat dibawa ke tempat perlindungan dan tidak ada yang diizinkan keluar selama beberapa jam. Namun masih belum jelas berapa jumlah penyerang dalam aksi tersebut. Hingga video ini tayang, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan milik Turkiye itu. Namun, Menteri Pertahanan Yasar Guler mengeklaim serangan tersebut dilakukan oleh anggota Partai Buruh Kurdistan atau PKK. Di lain sisi, Menteri Dalam Negeri Turkiye Ali Yerlikaya mengungkap pihaknya saat ini tengah melakukan identifikasi dan pencarian sidik jari pelaku penyerangan untuk mengungkap dalang dibalik serangan tersebut. Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili hangi terör örgütü olduğuyla ilgili sizlerle bunu aziz milletimizle bunu paylaşacağız. Sementara, serangan tersebut terjadi sehari setelah seorang pemimpin nasionalis Turkiye mengeluarkan pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait kemungkinan dimulainya kembali proses perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan. Devlet Bahçeli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis sekaligus sekutu Presiden Recep Tayyip Erdogan itu, menyarankan agar pemimpin PKK yang dipenjara Abdullah Öcalan diizinkan untuk berbicara di parlemen. Dengan syarat, ia menghentikan pemberontakan dan membubarkan organisasinya. Namun serangan di markas kedirgantaraan dan pertahanan Turkiye itu dinilai sejumlah ahli sebagai pesan bahwa PKK enggan untuk meletakkan senjata dan menormalkan hubungan dengan pemerintah. Partai Pekerja Kurdistan atau PKK sendiri merupakan partai yang menginginkan pemerintahan otonom di Tenggara Turkiye. 40 tahun terakhir, kelompok ini telah melakukan pemberontakan terhadap negara Turkiye. Sejarah mencatat, konflik Ankara PKK menewaskan puluhan ribu orang sejak tahun 1980-an. PKK pun dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara di dunia, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, dan Turkiye sendiri. Dikutip dari situs resmi pemerintah Turkiye, negara itu menganggap PKK sebagai teroris lantaran menyerang warga sipil, menyebabkan separatisme dan membahayakan keutuhan negara Turkiye. Mulai dari ideologi yang mereka pegang, keterlibatan pemerasan, penyelundupan senjata hingga perdagangan narkoba.
Anggota-anggota PKK saat ini berlindung di Suriah dan Irak, sementara pemimpin mereka Abdullah Öcalan mendekam di penjara Turkiye seumur hidup. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengecam keras serangan yang menyasar perusahaan milik negara itu. Adapun insiden ini terjadi kala Erdogan menghadiri pertemuan BRICS di Kazan, Rusia, Rabu 23 Oktober 2024. Atas insiden ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan bela sungkawa kepada Presiden Erdogan. Но прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы. Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Menanggapi serangan di Tusas, Turkiye mengirimkan jet-jet tempur angkatan udaranya untuk menghantam sejumlah posisi kelompok perlawanan Kurdi di Irak dan Suriah, Kamis 24 Oktober 2024. Dilaporkan, setidaknya 30 lokasi kelompok perlawanan Kurdi dihantam serangan udara Turkiye sebagai pembalasan atas serangan kelompok Kurdi tersebut. Jumlah korban yang diterima oleh Turkiye tak sekedar impas dengan balasan. Turkiye saat ini punya alasan kuat untuk terus mengincar kelompok Kurdi baik di Suriah maupun Irak. Lantas, akankah momen ini menambah tensi panas di Timur Tengah? Saksikan perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.